Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Wijaksono, NIM 19142200008, absen 3, kelas 2B TOE, Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik, Politeknik Negeri Malang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan simulasi praktikum kimia teknik dengan menggunakan PET simulation sebagai ujian akhir semester genap tahun 2020-2021 mata kuliah kimia teknik. Apa itu PET simulation? PET simulation merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisik berbasis riset yang diberikan secara gratis, yang digunakan untuk simulasi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan matematika. Materi ilmu kimia yang akan saya simulasikan dengan PET simulation pada kali ini yaitu 1. Larutan asam basa, 2. Molaritas, 3. Skala pH, 4. Pembuatan atom, 5. Pembuatan molekul. Dan langsung saja ke materinya. Inilah tampilan dari PET simulation larutan asam basa. Di sebelah kanan terdapat berbagai jenis larutan dan berbagai tool. Untuk pH 7 berarti netral, di atas 7 berarti basa, dan di bawah 7 berarti asam. Kita saja mulai dari larutan air dan molekul H2O. Memiliki pH 7, dan jika diberi kertas lakmus maka kertas lakmus akan berwarna kuning, dan jika dipasangi lampu maka lampu akan menyala. Selanjutnya kita beralih ke larutan asam kuat dari molekul Ha, memiliki pH 2, dan jika diberi kertas lakmus maka akan berwarna merah, dan jika dipasangi lampu maka lampu akan menyala terang. Selanjutnya kita beralih ke larutan asam lemah yang terdiri dari molekul Ha, memiliki pH 4,5, dan jika diberi kertas lakmus maka kertas lakmus akan berwarna orange, dan jika dipasangi lampu maka lampu akan menyala tapi menyala redup. Selanjutnya beralih ke larutan basa kuat, memiliki pH 12, dan jika diberi kertas lakmus maka kertas lakmus akan berwarna biru pekat, dan jika dipasangi lampu maka lampu akan menyala terang. Selanjutnya kita beralih ke larutan basa lemah, memiliki pH 9,5. Jika dipasangi kertas lakmus maka kertas lakmus akan berwarna biru muda, dan jika dipasangi lampu maka lampu akan menyala redup. Inilah tampilan dari PET simulation molaritas. Yang ditampilkan di sini ada jumlah yang terlarut, mol, volume larutan, liter, konsentrasi larutan atau molaritas. Molaritas memiliki rumus jumlah yang terlarut dibagi volume larutan, berarti mol dibagi liter. Kita coba menggunakan zat terlarut minuman campur. Kita gunakan jumlah zat terlarutnya 1 mol dengan volume larutannya 0,2 liter, maka memiliki molaritas 5 molaritas. Kita naikkan volume larutannya menjadi 1 liter, maka molaritasnya ikut turun menjadi 1 molaritas.
Kita coba lagi ya, coba lagi ya larutnya menjadi kobalt. Masih menggunakan 1 molaritas. Dalam 1 mol kobalt klorida dengan 0,2 liter volume larutan, maka menghasilkan molaritas 4,35 molaritas. Jika kita naikkan volume larutannya menjadi setengah liter, maka molaritasnya akan turun menjadi 2, dan jika kita tambahkan lagi menjadi 1 mol menjadi 1/1 liter, maka molaritasnya menjadi 1 molaritas. Kita coba menggunakan emas. Dalam 1 mol emas dengan volume larutan 0,2 liter, maka menghasilkan molaritas 2,25 molaritas dengan kondisi jenuh. Kita tambahkan lagi volume larutannya menjadi 0,5 liter, maka molaritasnya akan turun menjadi 2 molaritas. Dan kita coba tambahkan lagi volume larutannya menjadi 1 liter, maka dalam 1 mol emas dengan volume larutan 1 liter, maka menghasilkan molaritas 1. Coba kita turunkan jumlah ya larutnya, molnya menjadi setengah mol dengan volume larutannya 1 liter, maka molaritasnya juga akan turun. Jadi semakin molnya kecil dengan per 1 liter, maka molaritasnya ikut turun. Jika atau sebaliknya, jika molnya naik per 1 liter, maka molaritasnya akan naik. Kita coba menggunakan kalium permanganat dengan dalam kondisi 1 mol berbanding 0,2 liter volume larutan, menghasilkan 0,5 molaritas dengan kondisi jenuh. Jika kita tambahkan lagi volume larutannya, maka volume larutannya akan kondisinya tetap jenuh, tapi tidak sejenuh tadi. Jika kita mol kalium permanganat kita turunkan, maka dalam per liter, maka kondisi molaritasnya ikut turun. Kita coba menjadi 0,2 mol dengan 1 liter volume larutan, maka menghasilkan molaritas 0,2. Inilah tampilan pH simulation skala pH. Yang ditampilkan di sini adalah pengukur pH, berbagai larutan, dan keran untuk air. Skala pH adalah derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Untuk pH 7 berarti netral, dan di atas 7 berarti basa, dan di bawah 7 berarti asam. Kita coba menggunakan air setengah liter memiliki pH 7 yang berarti netral. Kita coba tambahkan air lagi menjadi 1 liter, tetap pH-nya tidak akan berubah, tetap 7. Kita ganti dengan air cucian sebanyak setengah liter memiliki pH 13 yang berarti basa. Kita tambahkan
air sebanyak setengah liter, maka pH-nya akan turun. Kita ganti lagi dengan darah. Darah memiliki pH 7,4 yang berarti sedikit basah. Jika kita tambahkan air setengah liter, maka pH-nya akan turun. Kita kurangi setengah liter menjadi setengah liter, tambahkan air lagi, pH-nya akan turun. Kita ganti larutannya dengan kopi. Kopi memiliki pH 5 yang berarti asam. Jika kita tambahkan air sebanyak setengah liter menjadi 1 liter, maka pH-nya akan naik. Kita kurangi lagi, kita tambahkan air setengah liter lagi, maka pH-nya akan naik. Kita ganti larutan lagi, kita coba cairan lambung sebanyak setengah liter memiliki pH 2 yang berarti asam. Jika kita tambahkan air setengah liter, maka pH-nya akan naik. Jika kita tambahkan cairan lambung lagi, dan jika kita tambahkan cairan lambung lagi, maka pH-nya akan turun. Selanjutnya kita ganti dengan asam baterai. Asam baterai sebanyak setengah liter memiliki pH 1 yang berarti asam. Jika kita tambahkan air setengah liter, maka pH-nya akan naik. Dan jika saya tambah asam baterai lagi, maka pH-nya akan turun. Jika saya tambah lagi setengah liter air lagi, pH-nya akan naik. Jadi kesimpulan simulasi skala pH ini, jika larutan asam ditambah air, maka pH-nya akan naik menuju netral. Dan jika larutan basah ditambah air, maka pH-nya akan turun menuju netral. Untuk netral yaitu memiliki pH 7. Inilah tampilan PET simulation pembuatan atom. Di sini ditampilkan ada beberapa proton, neutron, dan elektron, dan tampilan elemen, muatan total, bilangan massa. Untuk membuat suatu atom, kita perlu melihat dulu tabel periodik. Kita akan membuat helium. Di sini memiliki nomor atom 2 dan massa atom 4. Kita berarti memiliki nomor atom 2, berarti membutuhkan 2 atom proton untuk membuat helium. Untuk jumlah elektronnya sama agar muatan sama dengan proton agar muatan totalnya 0. Dan untuk menentukan jumlah neutronnya adalah selisih antara massa atom dan nomor atom. Tadi nomor atomnya 4, nomor atomnya 2 dan massa atomnya 4, berarti 4 kurangi 2 berarti membutuhkan 2 neutron.
dan kita cek stabil atau tidak stabil, maka terbentuklah atom helium. Selanjutnya kita akan membuat atom berium dengan nomor atom 4 dan massa atom 9. Berarti membutuhkan proton 4, berium. Untuk jumlah elektronnya sama dengan proton, yaitu 4. Dan untuk jumlah neutronnya, yaitu selisihnya massa atom dengan nomor atom, berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5, berarti membutuhkan 5 neutron. Tiga, 4, 5. Kita cek stabil dan terbentuklah berium dengan muatan totalnya harus 0 dan bilangan masanya tadi 9, sudah ada di tabel periodiknya. Selanjutnya kita akan membuat atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6 dan massa atom 12. Kita membutuhkan proton jumlah 6, muatan totalnya harus 0, berarti dengan menambahkan 6 elektron. Untuk berat sama dengan jumlahnya sama dengan jumlah proton 6. Untuk selanjutnya jumlah neutron, berarti selisihnya tadi memiliki massa 12, berarti dikurangi jumlah protonnya, berarti 12 kurangi 6 berarti 6, berarti membutuhkan 6 neutron. Kita cek stabil atau tidak stabil, maka terbentuklah atom karbon. Selanjutnya kita akan membuat atom oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8 dan massa atom 16. Membutuhkan 8 proton. Dan jumlah elektronnya harus sama dengan proton agar matanya 0. Dan jumlah neutronnya, massa atomnya tadi 16, maka 16 dikurangi protonnya yang jumlahnya 8, maka 16 dikurangi 8 berarti butuhkan 8 neutron. 1, 3, 4, 5, 6. Inilah tampilan PET simulation pembuatan molekul atau build a molecule. Ini tersedia beberapa
atom yang akan dibuat molekul nanti, dan ini daftar kotak yang akan dibuat molekulnya. Molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom, bisa terbentuk dari atom yang sama. Langsung saja kita membuat molekul. Kita mulai dari molekul H2O atau water yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kita ambil dulu atom oksigen, kita gabungkan dengan atom hidrogen, dua atom hidrogen, dan terbentuklah molekul H2O, water, air. Inilah tampilannya, tampilan 3D-nya. Selanjutnya kita membuat molekular oksigen yang terdiri dari dua atom oksigen. Dua atom oksigen kita gabungkan, maka terbentuklah molekular oksigen. Selanjutnya kita akan membuat H2 atau molekular hidrogen yang terdiri dari dua atom hidrogen. Kita gabungkan dan terbentuklah molekular hidrogen. Selanjutnya kita membuat CO2 atau karbon dioksida yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Kita gabungkan, maka terbentuklah karbon dioksida. Dan selanjutnya kita membuat molekular nitrogen yang N2 yang terdiri dari dua atom nitrogen. Kita gabungkan dan kita masukkan, dan terbentuklah molekular nitrogen. Selanjutnya ke koleksi kedua, kita akan membuat trifluoroborane yang terdiri dari satu atom boron dan tiga atom fluoren. Kita gabungkan, maka terbentuklah trifluoroborane. Kita masukkan. Inilah tampilan dari molekul trifluoroborane, tampilan 3D-nya. Selanjutnya kita membuat molekul NH3 atau amonia yang terdiri dari satu atom nitrogen dan tiga atom hidrogen. Kita cari satu atom nitrogen, kita gabungkan dengan tiga atom hidrogen, maka terbentuklah molekul amonia. Selanjutnya membuat molekular oksigen atau O2 yang terdiri dari dua atom oksigen. Dua atom oksigen kita gabungkan, maka terbentuklah molekular oksigen. Selanjutnya kita membuat molekul hidrogen sulfida H2S yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom sulfur. Kita ambil satu atom sulfur dan dua atom hidrogen, kita gabungkan, maka terbentuklah hidrogen sulfur. Inilah tampilan 3D dari molekul hidrogen sulfur. Selanjutnya kita akan membuat molekul HCN atau hidrogen cyanida yang terdiri dari satu atom hidrogen, satu atom karbon dan satu atom nitrogen. Kita gabungkan semuanya, maka terbentuklah molekul hidrogen cyanida. Inilah tampilan 3D dari molekul cyanida hidrogen. Itulah materi-materi ilmu kimia yang saya simulasikan dengan PET simulation.
Dengan adanya aplikasi PET Simulation ini dapat digunakan untuk mengganti praktikum yang ada di kampus. Sekian dari presentasi kimia dengan PET Simulation. Jika ada salah dalam materi dan saran, Anda dapat menuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.